Amon Owaki dari Jepang, Reikan Padilla dari Indonesia, Ryota Ogiwara dari Jepang, Ahmad Darwizi dari Malaysia, Hafiz Faril Rasyadan dari Indonesia, Paris Hafiz dari Malaysia, Jagrepat Putisan dari Thailand, Sinya Izawa, Japan Riders Kiandra Ramadipa dari Indonesia, Rahmat Al-Sauti dari Qatar, dan Deksa Almer dari Indonesia. Tercatat di sini ada 2 wildcard yang turut mengambil bagian di Asia Talent Cup. Hadirnya Kiandra Ramadipa yang masih sangat muda usia, 13 tahun kali ini hadir di sini, pembalap dari Indonesia. Lalu juga hadirnya Deksa Almer juga dari Indonesia. Kami hadirkan di wildcardnya Idemitsu Asia Talent Cup. Yang menarik kali ini, muda berbakatnya seorang Kiandra Ramadipa dan juga Deksa Almer yang merupakan juga juara Thailand Talent Cup. Thailand Talent Cup, sang juaranya adalah Indonesia, di mana nama Deksa Almer memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia. Dan kali ini kita bisa menunggu race pertama dari Idemitsu Asia Talent Cup yang akan kita saksikan beberapa saat lagi. Dan bahkan kali ini kami juga bisa melihat petinggi-petinggi ataupun juga board of directornya dari PT Astra Honda Motor kali ini juga hadir. Kami bisa melihat dengan baik saat ini hadirnya Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor, Bapak Thomas Wijaya, yang saat ini juga hadir dengan kami. Lalu juga hadirnya juga nampaknya adalah Marketing Director PT Astra Honda Motor, Bapak Octavianus Dwi, yang saat ini juga hadir. Ini membuktikan bahwa komitmen dari Astra Honda Motor untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman jam terbang demi jam terbang riders terbaik Indonesia untuk bisa hadir di kancah olahraga motorsport terutama di dunia. Tidak hanya hadir di Indonesia sebagai dengan nasionalnya, tapi juga hadir di Asia dengan Asia Talent Cup, lalu juga ada Asia Road Racing Championship, dan juga tentu saja di kejuaraan dunia seperti yang dilakukan oleh seorang Arbi dengan Junior GP dilakukan oleh Astra Honda Motor dengan Honda Team Asia. Inilah dia pembalap-pembalap kita hadir sekalian, di mana memang cukup banyaknya riders Indonesia yang ikut ambil bagian kali ini. 5 riders Indonesia yang ikut secara full series, dan juga ada 2 riders wildcard Indonesia yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor. Dan bahkan kali ini Mr. Thomas Wijaya yang masih terus ingin melihat di mana kesiapannya dari riders-ridersnya, bintang terbaik dari Astra Honda Racing School. Menarik Asia Talent Cup kita pada tahun lalu yang bergabung bersama juga dengan World Superbike 2022, karena 2 race berturut-turut berhasil didapatkan dengan baik. Merah Putih berkibar, lalu juga Indonesia Raya berkumandang dengan nama seorang Veda Ega Pratama. Balap asal Jawa Tengah ini akan berada dari Yogyakarta, tentu saja akan kembali lagi mendapatkan pengalaman berharganya. Ini adalah tahun keduanya untuk seorang Veda Ega Pratama. Dia hadir di Idemitsu Asia Talent Cup.
Balapan ini akan sangat menarik dan akan berjalan sebanyak 15 putaran. 15 putaran yang kami prediksikan kali ini akan kita lakukan startnya tepat pukul 16:10 dengan local time yang kita punya, dan nanti juga akan bisa diselesaikan dengan baik tepatnya pukul 15:50 ataupun juga 15:40 untuk secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat inilah dia line up-nya. Pratama pertama, Ezawa kedua, Jepang, Odaki Jepang juga yang ketiga, Otisan dari Thailand di posisi yang ketiga, dan saat ini kita bisa melihat row keempat ada Hafi Rasyadan Putra di posisi ke-12, Wang Mun di posisi ke-10, di posisi ke-13, Al Sauti ke-14, Chesi Melandri ke-15, Darwisi ke-16, Fadila 17, dan melihat row terakhir di sini dengan Ramadipa, Capan dan juga Gading, dan hadirnya juga Putra di posisi 22. 22 starter akan ikut ambil bagian. 22 starter dari talenta muda berbakatnya Asia akan kami hadirkan kepada Anda. Safety car ataupun juga bus daftar dari Dorna saat ini yang disponsori oleh BMW dengan mengadakan BMW M3 saat ini sedang melakukan aksinya juga di area belakang sana. Anda tuh bisa melihat kesiapan dari balapan kita berikutnya setelah tadi balapan dari MotoGP Tissot Sprint Race berhasil kita selesaikan, dan saat ini dengan leading 40 poin adalah Veda Ega Pratama dengan Takahara. Mereka sudah berada sebentar lagi di depan grid kita masing-masing, hadirin sekalian. Oleh karena itu kepada seluruh para penonton yang saat ini masih setia, jangan Anda kemana-mana karena sebentar lagi juga akan ada entertain kami berikan kepada Anda. Dan oleh karena itu kepada seluruh para penonton yang masih terus setia, bagaimana kalau kita berikan sambutan luar biasa untuk para pebalap muda berbakat Asia. Mandalika bersiap dengan balapan Idemitsu Asia Talent Cup 2023 first race in Pertamina Mandalika Circuit. Flag is on, the light is on, and we are on the way. Go, 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 Asia Talent kali ini. Masih menunggu dengan baik bersama Veda Ega Pratama yang saat ini sudah berada pada sektor kedua, dan masih untuk sektor kedua untuk sama Veda Ega Pratama. Lalu langsung saja 1-2 barisan kecepatan. Oda memimpin ataupun juga memberikan tekanan kepada seorang Veda Ega Pratama. Dia adalah Odaki, peserta asal Jepang yang saat ini kita bisa melihatnya, peserta yang sangat cepat berusaha memberikan tekanan kepada seorang Veda Ega Pratama.
Wow, Veda Ega Pratama berhasil diambil alih dengan baik oleh seorang Odaki ataupun juga Amon Odaki dari Jepang. Tapi saat ini, side by side dengan sangat baik. Dan nampaknya jendela tersebut terbuka dengan baik juga saat menaklukkan tikungan ke-11 dan masuk ke tikungan 12 dari pertandingan Mandalika International Circuit. Ini membuktikan bahwa seorang Veda Ega Pratama memang ingin segera kabur dan juga ingin melakukan aksinya. Nice one untuk Odaki, tapi lagi dan lagi aksi daripada seorang Veda Ega Pratama. Dia mampu menunjukkan kelasnya. Ini adalah tahun keduanya, maka jam terbangnya memang sudah lebih tinggi untuk seorang Veda Ega Pratama. Bisa dilihat dan juga di sini dia adalah Ryota Ogiwara dari Jepang. Inilah dia benar-benar terbaik daripada Idemitsu Asia Talent Cup. Satu putaran baru saja berlalu, satu putaran berhasil dipimpin dengan baik oleh Young Talent Riders from Indonesia. Kita punya Veda Ega Pratama di sini. Berbeda dengan tahun lalu, tapi kali ini nampaknya seorang Veda Ega Pratama tidak langsung mudah saja meninggalkan kawalan lawan-lawan lain yang saat ini berada di belakangnya. Bila tahun lalu saat kejuaraan dari WSBK, seorang Veda Ega Pratama bahkan bisa leading lebih dari 4 detik, bahkan lebih leading dari 7 detik di sana. Tapi saat ini, saling memberikan tekanan sisi bagian dalam. Veda Ega Pratama tidak memberikan ruang kepada Odaki yang saat ini kita tahu dengan baik untuk seorang Odaki ataupun juga peserta yang saat ini hadir untuk bisa menekan terus dan juga terus laju daripada seorang Veda Ega Pratama. Amon Odaki yang saat ini sangat-sangat cepat. Dua pembalap ini nampaknya akan membuat barisan tersendiri. Disusul di belakang sana dengan peserta dengan nomor start 21. Di mana 21 hadirnya Cekerpat. Ogiwara dan juga Enza kali ini 16 dan juga 21. Dan apakah harus terjatuh? Dia adalah Ryota Ogiwara dan juga Shinya Ezawa. Sayang, memang disayangkan untuk dua peserta ini yang saling yang cukup cepat. Mereka tahu melakukan late breakingnya, tapi di saat melakukan late breaking cukup kagetnya untuk Ryota Ogiwara dan Ezawa. Mereka berdua akhirnya harus terjatuh dan harus merasakan panasnya tikungan pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit ini. Masih lagi melihat lagi peserta-peserta lain yang saat ini begitu berkompeten dengan sangat baik. Mereka juga baru saja keluar dan masuk pada sektor yang keempat, sektornya yang cukup krusial. Dan saat ini mereka seperti berputar arah saja di sana karena memang tikungan ke-16 adalah tikungan yang cukup sempit untuk bisa ditaklukkan oleh para riders muda berbakat ini. Dan saat ini mereka sudah kembali lagi hadir di depan Anda hadirin sekalian. Kepada pembalap di depannya, mampukah kali ini
podium 1, 2, dan 3. Akhirnya 2 riders juga lap demi lap yang harus ditaklukkan oleh para riders ini. 15, 20, 19. Kita bisa melihat di sini Fadila, Butisan, Hafiz, Nikolis, Takahira, lalu juga ada Rasyada, ada Rasyada, serta yang satu ini adalah Hafiz Faril Rasyada dari Indonesia, saat ini berada di posisi ke-10. Replay start yang baru saja kita saksikan di saat tadi, start yang begitu luar biasa, start yang sangat sempurna, start yang sangat smooth dilakukan oleh seorang Veda Ega Pratama. Tapi memang dari awal 14 dan juga 21, yaitu Amon Odaki dan juga Shinya Ezawa memang sudah mempertontonkan terutama di terluar. Seorang Veda Ega Pratama berulang kali ini dengan dia 0.357, 11 laps to go dengan 0.357 tentu saja masih memungkinkan untuk seorang Odaki, yaitu Amon Odaki dari Jepang, untuk bisa mendapatkan tempat terbaik. Masih belum ada perubahan yang berarti, cepat sekali. Sangat kuat sekali lagi Veda Ega Pratama, tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Dan saat ini mencoba melawan slip streamingnya, Odaki mencoba melawan slip streamingnya. Apakah dia akan melakukan lane braking saat melakukan tikungan ke-10, tikungan Pertamina Mandalika? Oh, terjatuh, satu kali terjatuh. Dari lintasan seorang Russo dari Australia. Bukan ya, ada podium ya. Ini siaran ulangnya dari Russo di saat tadi terjatuh dari big screen, kita bisa melihatnya bersama-sama hadirin sekalian. Dan kembali lagi kami juga menginformasikan setelah jalannya balapan ini, tentu saja kami akan memberikan hiburan-hiburan terbaik di panggung utama kami.
15, 19. Sangat baik, inilah dia Rekat Padilla. Apanya Rekat Padilla ini mengamankan satu podium terakhir untuk dirinya. Dan kemungkinan besar kita akan bisa melihat apakah merah putih akan hadir di posisi 1 dan juga 3. Siapapun juga masih bisa menjadi juaranya dan sangat ketat kali ini. Dan bahkan untuk seorang Amon Odaki saat ini bahkan leading dibandingkan dengan seorang Beda. Lihat live pada kali ini kita bisa melihat sangat baik, melakukan ranking yang sangat kuat. Slip streamingnya berhasil dilakukan. Dia cukup berani untuk seorang Odaki. Dia tahu inilah dia yang ditinggalkan oleh seorang Beda Ega Pratama. Setelah inilah now or never itu yang ingin dilakukannya. Rasyadat Al-Sauti shortcut at turn 9 yang saat ini nampaknya akan mendapatkan long lap penalti untuk Rasyadat dan juga Al-Sauti. Sayang sekali untuk Habib Sparil, Rasyadat dari Indonesia. Yang saat ini berada pada posisi yang keduanya. Di posisi kedua, di posisi ketiga adalah Zermi Tani yang masih terus main dengan Rekat Padilla. Juga salah satu jebolan terbaik juga dari Astra Honda Racing School, Rekat Padilla dan juga Malaysia di sini. Lagi dan bahkan kali dia meninggalkan Faris Hafiz dari Malaysia. Bilang tadi dia memberikan perlawanan kepada seorang Zermi Tani dari Jepang, tapi nampaknya kali ini Faris Hafiz dari Malaysia jadi lawan yang cukup kuat untuk bisa dikalahkan oleh seorang Rekat Padilla. Kali ini ada berada pada posisi ke-9. Riders dari Asia yang saat ini yang talenta Riders from Asia yang saat ini kita hadirkan di tengah-tengah Anda dengan balapan pertama yang mereka lakukan. Kembali lagi kali ini Beda Ega Pratama sisi bagian dalam mampu dimasukkan dengan sangat baik. Tikungan Pertamina menjadi saksi untuk seorang Beda Ega Pratama dan kali ini mulai masuk pada tikungan demi tikungan yang terbaiknya cukup cepat. 1, 2 tahun kali ini. Odaki tidak akan memberikan tidak akan melepaskan kawalannya kepada seorang Beda Ega Pratama. Masih terus mencoba dengan baik untuk Odaki. Amon Odaki ataupun juga Odaki Amon yang merupakan juga pembalap asal Jepang ini masih terus menjadi momok yang menakutkan untuk seorang Beda Ega Pratama. Nampaknya 7 putaran ini masih belum bisa pasti nampaknya Mitani Zain dan juga Zain Mitani yang kembali lagi masuk dengan sangat baik.
posisi keempat, sedangkan Rika Fadila saat ini tertahan di posisi yang kelima. Masih memungkinkan untuk siapapun juga bisa mendampingi dua riders yang cukup cepat di depan sana, yaitu adalah Veda Ega Pratama dan juga Amon Odaki. Tapi saat ini kita bisa menunggu apakah pembalap Jepang, apakah pembalap Indonesia, apakah pembalap Malaysia, apakah pembalap Thailand yang akan hadir di sana. Bila mana pembalap Thailand? Cukup berani, inilah dia keberanian yang luar biasa dilakukan oleh talenta-talenta muda berbakat Asia ini. Dari Jepang yang saat kita bisa melihatnya sangat-sangat ketat, tidak diberikan kelonggaran sedikit saja untuk seorang Veda Ega Pratama. Ini membuktikan bahwa Odaki memang cukup ngotot untuk bisa mendapatkan kemenangan di sini. Dia ingin membuyarkan kemenangan dari seorang Veda Ega Pratama yang nampaknya memang begitu bernafsu untuk mendapatkan kemenangan pertamanya, tepatnya di home race-nya. Sudah mendapatkan waktu tercepat mereka 10 detik, poin 546. Waktu yang sangat fenomenal, waktu yang sangat luar biasa. Indonesia Riders versus Japan Riders. Satu persatu para pembalap 42.809. Apakah Veda Ega Pratama sudah mendapatkan last lap-nya dan juga last lap-nya, dan saat ini membuat seorang Odaki harus memikirkan cara lagi bagaimana cara untuk bisa memberikan tekanan kepada seorang Veda Ega Pratama. Farid Safi yang merupakan juga Malaysian Riders saat ini sudah mulai memberikan gap. Apakah 4 putaran ini akan menjadi milik seorang Farid? Masih belum tentu pastinya, dan mulai diangkat oleh Veda. Cukup beraninya seorang Odaki. Apakah Odaki tahu? Jadi kekuatan untuk seorang Odaki untuk bisa memberikan tekanan.
Nggak usah, bawa aja bisa. Balapan yang luar biasa untuk bisa menutup jaringan balapan kita kali ini. Hadirin sekalian, ladies and gentlemen, we are ready to finish our last race for this beautiful Saturday in the Canina Mandalika International Circuit. And we can see the young riders, the young talented riders from Asia has already finished 3 riders from 2 riders from Japan and 1 riders from Indonesia. Keep the victory for the red and white. Keep the victory for the Indonesia Raya. Dan tentu saja sahabat sudah dihadirkan dengan baik. Inilah dia juara-juara kita hadirin sekalian, di mana mereka sudah hadir di area Pak Friende kita. Balapan yang luar biasa ditunjukkan oleh pembalap yang berhasil mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut pada tahun 2022 lalu, tepatnya saat bersamaan dengan Indonesia Asia Talent Cup, bersama juga dengan World Superbike yang dilakukan juga di tempat yang sama, tepatnya dalam Pertamina Mandalika International Circuit.